Pemirsa, duka sepak bola adalah duka seluruh rakyat Indonesia. Dia tidak hanya menyebabkan para pemain bola kehilangan pekerjaan, bibit-bibit yang baru tumbuh dan baru direkrut mungkin di klub-klub atau klub-klub yang ada di Indonesia. Sekarang tidak jelas nasibnya. Ada yang udah balik ke kampungnya, ada pelatih yang juga udah mundur dari klubnya. Dan tidak hanya kalangan pemain bola yang kehilangan, tapi seluruh rakyat. Karena bola lah tontonan paling murah dan paling populer bagi rakyat Indonesia. Dan hampir tidak ada rakyat Indonesia yang tidak mencintai bola. Bola pula jadi identitas, kebanggaan suatu daerah, dan bahkan kebanggaan nasional ketika timnasnya bertanding. Biar tidak menang, tapi antusias ketika timnas bertanding. Itu luar biasa. Jalanan bisa sepi, semua orang ada di depan televisi. Walaupun ujungnya melihat kekalahan demi kekalahan. Tapi mereka bahagia dengan tontonan yang disaksikan. Karena itu saya katakan duka dari sepak bola adalah duka seluruh rakyat Indonesia. Sebelum saya menanya narasumber, saya mau menayangkan lebih dulu wawancara dengan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla 2 hari yang lalu dalam rangka diskusi ini, karena beliau tidak sempat datang pada malam ini. Saya persilakan. Selanjutnya saya mau panggil Pak JK aja, lebih akrab. Pak JK, kemungkinan kita mengangkat bola ini. Nah, saya mau tanya pendapat Bapak, karena Bapak itu dulu katanya bukan hanya pecandu bola, tapi pengurus PSM Makassar. Saya nggak tahu zaman siapa itu. Oh, zaman bukan tahun 80-an. Saya ketua PSM Makassar Utama selama 10 tahun. 10 tahun? Ya pasti Bapak juga mengikuti apa perkembangan yang terjadi sekarang. Saya mengikuti 4 ketua PSSI. Sejak zaman Pak Badosono, Kardono, Pak Sadiki, dan Azorana. Saya hanya bergaul dengan 4 ketua itu, mengurus bola bersama-sama, baik lokal maupun nasional. Bagaimana Bapak melihat kejadian sekarang? Pengurus PSSI-nya terpilih Lanyala, oke lah, banyak yang tidak setuju. Tapi kemudian tindakan yang dilakukan pembekuan PSSI dan bahkan rekomendasi untuk pertandingan oleh Liga tidak di daerah-daerah dilarang Polda lah. Terus akibatnya yang kita sayangkan sekarang ini atau publik sayangkan, kan masyarakat itu tidak bisa lagi menonton pertama. Kedua, banyak generasi muda kita Pak yang dari kecil itu kerjanya itu latihan bola saja Pak, sampai sekolah pun ditinggal. Nah sekarang ketika mereka remaja, tempat mereka bertanding dibekukan. Ya ini memang terus terangnya bahwa kalau kita bicara sepak bola, kadang-kadang juga kita ini terima ditanya, di Indonesia itu olahraga yang populer apa? Iya, sepak bola. Tapi kita tidak pernah punya prestasi sepak bola. Nah, prestasi kita yang tertinggi itu 60 tahun lalu. Ya. Pada saat PSSI Indonesia menahan Uni Soviet 0-0, itu saya bicara selama 60 tahun. Bayangkan ya, itu pun masih India Belanda kali. Nah, merdeka. Bukan artinya nama kesebelasan. Saya bilang gini, sekiranya kita menang waktu itu, barangkali hal itu dibanggakan satu abad. Seri aja kita bangga sampai nah, artinya Pak, dia ingin mengatakan bahwa bagaimana sepak bola yang merupakan kebanggaan popularitas yang tertinggi masyarakat ini betul diatur dengan baik. Ya sebagai orang yang pengurus bola, saya tentu juga merasa bagaimana sulitnya bola itu.
Karena itu berbagi-bagi orang telah menjadi ketua PSSI, boleh dibilang tidak banyak berhasil. Dia banyak gagal daripada berhasilnya, ya terkecuali tentu pada zaman Pak Maladi waktu itu ya, atau beberapa yang Maladi itu jawabannya Pak Bung Karno. Bung Karno ya. Nah, apa yang terjadi sekarang? Memang pemilihan PSSI ya kita tidak bisa melihat orang, pasti melihat orang ada pengaruhnya. Tapi apakah dipilih secara benar atau tidak? Ya, memang demokrasi tidak selalu menghasilkan apa yang tidak kita inginkan. Itu demokrasi. Ya, itu bagaimana? Nah, jadi Lanyala terpilih secara demokratis. Ya, kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi karena kita orang dari luar. Tapi itulah. Nah, bahwa kemudian diubarkan, walaupun yang merupakan menteri, saya wakil presiden, tentu saya juga menyayangkan. Dan saya menyatakan itu sebelum dipilih bahwa jangan dilakukan begitu. Karena bisa berakibat setidak-tidaknya menghabiskan waktu kita. Mengurus itu sesuatu yang banyak hal yang lebih penting menjadi perhatian, dan itu kalau namanya membina ya tidak berarti menghukum kan, bahwa memang apabila ada sesuatu perlu diperingati ya pasti, tapi tidak dengan cara seperti sekarang ini yang menyebabkan kemandekan totalnya. Kemudian berapa kerugian kemandekan, berapa apatisme yang dia di orang bola akibat masalah ini. Jadi ya ini kita sayangkan, tapi ya sudah berjalan. Jadi biarlah diselesaikan, dan nanti akibatnya tentu ada. Kita mudah-mudahan tidak separah apa yang dibayangkan itu. Contohnya diskors oleh FIFA contohnya menyebabkan Indonesia tidak bisa ikut kemana-mana. Jangan lupa, sepak bola olahraga pertandingan. Olahraga pertandingan itu harus ada lawan. Kalau atletik, pelatihan di sini berprestasi tak perlu ada lawan, tidak tahu bahwa kita yang terbaik dengan kekuatan. Pertandingan kalau kita tidak bisa melawan siapa-siapa, ya gimana? Ya bukan hanya itu, SEA Games juga kita. Itulah pertandingan. Asian Games mungkin nggak bisa diadakan di Indonesia. Ya untuk sepak bolanya. Kalau sepak bola nggak ada, IOC pasti nggak mau ada pertandingan. Itu bisa saja. Tapi karena kalau SEA Games karena 30 cabang olahraga yang lain kan. Iya. Tapi tanpa sepak bola sepertinya tanpa garam. Ya, tanpa mahkota. Mahkota. Ya ini yang bagi orang awam lah, saya sendiri nggak begitu paham pertempuran mereka. Tapi bagi orang awam itu pemerintah itu sebagai pembina, kok sekarang jauh sekali sampai membekukan, menyebabkan yang seperti saya katakan tadi, bahwa ini perlu dikoreksi juga pemerintah dalam hal ini, caranya khususnya katakanlah Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu dikoreksi juga supaya jangan terulang cara-cara seperti ini. Baik, Bapak tadi lebih berbicara tentang tidak ada prestasi. Ada satu hal, Pak. Sekarang ini diklat yang dulu pernah ada, itu banyak loh menghasilkan, Pak. Yayu Basuki dari sana. Kemudian belum takis. Iya, tapi sekolah-sekolah iya. Kayak Ragunan dulu di Bakas. Di Balarage memang punya rencana di Ambalang, Pak. Kalau saya nggak setuju itu. Saya lebih setuju ada di Makassar, ada di Medan, ada di Jakarta, ada di daerah-daerah potensial lah. Sentralisasi. Di cabang olahraga ini jadi mandek, dan itu kan bisa dari APBN. Sekarang klub yang ada di klubnya itu cuma Jarum. Yang lain sudah bubar. Nah, sehingga artinya memang yang jadi pemain sekarang mungkin bukan orang yang berbakat jadi pemain, mungkin udah aja karena dia udah putus sekolah, gak ada kerjaan, dia latihan, tapi yang berbakat justru tidak terlatih untuk jadi pemain yang top. Kalau bicara sepak bola dan olahraga lainnya, tentu kalau kita ada waktu yang panjang, begini sepak bola sebenarnya bukan hanya tanggung jawab PSSI, tanggung jawab Menteri Pemuda, bukan. Tanggung jawab kita semuanya lah. Begini. Apa itu sepak bola? Sepak bola ialah permainan yang dilaksanakan 90 menit oleh 22 pemain dengan satu bola. Ya. Kalau itu dirumuskan, artinya dirata-ratakan
22 orang itu dalam 90 menit, berapa lama dia pegang bola, kuasai bola? Tidak lebih daripada 3,5 menit rata-rata. Artinya, kemana mereka selama di luar 94 menit itu? Ya lari sambil berpikir. Nah, lari sambil berpikir untuk dia tidak berbola di mana bola akan terjadi. Artinya seperti dia kan, di mana anak-anak latihan lagi lari, main bola, cari-cari sembunyi-sembunyi, dan itu asalnya di situ kan. Atau atletik, minta maaf hampir kurang karena tidak ada sarana hijau lapangan bola ya. Jadi memang susah timbulnya prestasi bola di kota-kota yang seperti itu, karena itu bahwa pembinaan itu harus di daerah yang punya potensi. Iya, yang potensi luas apa dan sebagainya. Kenapa dulu harapan kita contohnya Papua? Kenapa pemain bola banyak di Afrika? Karena dia berasal dari daerah-daerah yang mungkin terpencil, yang pergi sekolah harus jalan kaki atau lari atau jalan bebas. Ini kita perlu kembali berpikir. Kalau hanya sekolah bola, asalnya dari mana? Dan sekolah bola berapa yang bisa ditampung? Kan tidak banyak. Jadi di samping perlu lapangan bola juga perlu lapangan bola. Nah, tapi ya ini masalah kita semua yang kita harus kembali bicarakan. Nah, pemerintah saya juga tentu sebagai wakil pemerintah tentu bertanggung jawab pada hal itu. Pak, apa petunjuk Bapak kepada Menpora kemelut yang terjadi sekarang? Ya, pertama di sepak bola olahraga apapun itu intinya suatu kegembiraan, suatu usaha keras, suatu kebersamaan solidaritas, suatu kompetisi. Kalau olahraga selalu diselesaikan dengan kemarahan, dengan permusuhan, ya semangat bisa hilang. Itu yang pertama. Jadi selalu selesaikan persaudaraan. Karena itulah maka selalu yang jujur disebut sportif. Karena itu semangat olahraga selalu kejujuran, sportif. Artinya, kalau penyelesaiannya di luar sportivitas, ya kita keluar daripada suasana keolahragaan. Atau ideologi olahraga sendiri. Ya, itu. Baik, Pak JK, mudah-mudahan nggak bosan wawancara sama kita. Pasti tidak. Lain kali mungkin saya datang lagi, karena waktu terbatas. Ya. Adalah acara Bapak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Pemirsa, kita mulai diskusi kita. Baik, kita mulai diskusi kita dengan sahabat lama, dulunya di Menteri Kominfo, sekarang tukar seragam menjadi Menpora, Pak Gatot Dewa Broto. Pak Gatot, udah dengar tadi wawancara kita dengan Pak Yusuf Kalla? Ya, betul. Apa tanggapan Pak Gatot? Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Yusuf Kalla dalam kapasitasnya sebagai Wapres itu hal yang sangat bagus, perlu kami apresiasi. Ini kami tidak lip service, jujur. Karena bagaimanapun juga kami adalah bagian dari, apalagi menteri bagian dari pembantu presiden. Dan Pak Wapres adalah sebagai wakil presiden, sebagai pembantu presiden langsung. Poin yang ingin kami sampaikan adalah apapun yang disampaikan oleh Pak Wapres, itu betul. Apalagi poin terakhir kalau boleh saya quote, yaitu tadi katakan bola itu ada sebagai tidak hanya entertainment, tapi juga nuansa hiburan dan lain sebagainya gitu. Dan tentu saja hak beliau juga untuk melakukan kritik arahan kepada Menpora. Nah, yang dilakukan oleh Menpora itu sesungguhnya dalam konteks yang masih dalam koridor undang-undang itu sendiri. Jadi nggak mungkinlah seorang Menpora itu meng-create peraturan itu sendiri, kecuali mengacu kepada undang-undang yang disebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Ada juga breakdown-nya atau turunannya yang disebut dengan PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan. Langsung saya jump to the point. Apa yang menjadi geger-geger sekarang tentang sepak bola,
Tentu saja nggak mungkin tanpa sebab akibat. Iyalah. Kalau tadi disebutkan oleh Bang Karni, tadi menarik, bagus, saya salut apa yang disampaikan Bang Karni, bahwa olahraga ini khususnya sepak bola ini sudah menjadi rohnya bangsa Indonesia, bahkan juga internasional. Pernah bahkan ada cerita, mohon untuk dikoreksi lebih lanjut, suatu saat ada sejumlah Piala Dunia, event Piala Dunia, kalau boleh itu astronot nonton dari angkasa, itu seakan-akan kayak pestanya yang paling besar bagi manusia di sini. Poin yang ingin kami sampaikan adalah multiplier effect yang disampaikan Bang Karni pun juga sudah kita pertimbangkan. Sehingga pada saat Menpora itu membuat keputusan Menpora tanggal 17 April tentang kegiatan keolahragaan PSSI yang tidak diakui, kalau media menyebutnya sebagai pembekuan, itu juga pasti kami harus merangkai ke belakang. Apa sebabnya? Kok ujuk-ujuk itu muncul seperti itu? Ada yang kita kenal seperti SP1, surat peringatan pertama, ada surat peringatan kedua, ada surat peringatan ketiga. Dan di situ dalam konteks itu apa yang kami lakukan adalah lagi-lagi mengacu pada peraturan yang ada. Nah, hal yang lain yang kami lakukan untuk ini kan tidak semata-mata kalau orang mungkin mengatakan atau rekan-rekan dari seberang di PSSI mengatakan, ini yang salah Arema dan Persebaya, kenapa kok seakan-akan kayak mau cari tikus tapi dibakar itu rumahnya? Enggak betul. Ini semua itu pasti ada entry point-nya. Ada orang mengatakan kalau di politik ada kasus bellinya. Nah, kalau seandainya di SP1 yang kami kirimkan tanggal 8 April, kemudian dilanjutkan SP2, SP3, itu tidak diapekan oleh pengurus PSSI, cerita akan lain. Tapi ternyata jawabannya adalah yang ditanya, yang di-request adalah kenapa PSSI membiarkan dua klub itu yang belum dapat rekomendasi dari Bopi, tempatnya Pak Nur Rahman yang duduk sebelah kanan saya, tanggal 4 dan 5 itu dibiarkan bermain, dan the next-nya itu apa yang harus dilakukan oleh PSSI? Tidak dijawab saat itu. Yang terjadi adalah jawabannya clear, satu, bahwa untuk sementara kompetisi dihentikan, dan yang kedua adalah bahwa masalah tersebut akan dibawa nanti dibicarakan pasca KLB Surabaya. Nah sekarang saya langsung lari kepada kondisi yang sekarang. Orang heboh, kami di demo dan sebagainya, kami wajar. Kami tidak melakukan resistensi, poinnya adalah kompetisi berhenti. Dan itu pun bukan kami yang menghentikan. Exco PSSI, sekali lagi, Exco PSSI tanggal 2 Mei mendeklar jelas first major. Sehingga kami sebelum itu bahkan sudah tanggal 27 April sudah mengumpulkan 18 klub, kemudian CEO PT Liga, setelah itu tanggal 30 April kirim surat kepada PT Liga, poinnya adalah ini kompetisi harus jalan. Sehingga hal tersebutlah yang harus perlu dipahami oleh publik, jangan semata-mata kami saja yang salah, karena semua itu kalau potretnya gede, komprehensif, kita akan melihat dengan angle yang positif juga. Gitu. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan Pak JK itu suatu hal yang wajar dia sampaikan. Gitu. Baik Pak, tapi bukankah mereka bilang post mayor karena dari Kemenpora dan dari Bopi sendiri ada edaran ke Polda-Polda diberikan pengamanan, tidak difasilitasi. Artinya memang mereka tidak bisa melakukan. Saya balik bertanya kalau boleh saya sebagai presenter acara ini, force major apa terminologinya Bang Karni? Darurat. Apa alasannya? Ya alasannya dia nggak bisa melakukan kalau tidak ada pengamanan, tidak ada fasilitas dari Pemda, kan itu alasan mereka. Baik, itu saya kira tidak semudah itu. Kita meskipun saya bukan seorang sarjana hukum, Bang Karni lah yang saya hormati. Force major di terminologi apapun tidak sesimpel itu. Kita lihat misalnya terminologi tentang force major mulai dari karena kondisi kahar, karena bencana alam, karena kondisi perang, karena sesuatu yang beyond our capacity. Atau mau lari kemana? Mau ke KUHAP? Ada di pasal 1244, pasal 1245, di situ disebutkan tentang dispute antara debitur dan kreditur. Jadi poinnya ini masih dilakukan, buktinya mereka masih bisa melakukan petun dan lain sebagainya. Jadi ini bukan sesuatu yang kondisi kahar gitu. Meskipun itu hak dari Exco, seperti yang disebut di pasal 85 dari Statuta PSSI, gitu Bang Karni. Ya, dalam bisnis 1244 itu KUA Perdata Pak, ya, betul. Bukan pidana. Iya, tapi apa mau artinya enggak, apapun mau lari kemana-mana. Ya. Meluruskan aja. Artinya
First mayor untuk sebuah ikatan bisnis memang seperti itu, Pak. Tapi first mayor untuk kasus seperti PSSI, begitu dia tidak mungkin melakukan pertandingan, ya namanya first mayor atau kalau bahasa Belandanya operma, Pak. Kita rehat dulu sejenak, Pak.